Akhirnya setelah sekian lama opening ini sudah hadir dengan dibarengi kedatangan Uchiha Sasuke. Sosok yang satu ini memang berperan besar di kisah Boruto ke depannya. Kemunculan segel karma secara mendadak tersebut ternyata langsung diketahui Sasuke. Bahkan Sasuke menanyakan pula mengenai organisasi misterius tersebut yang ditakuti Shojoji. Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas kisah menarik di episode terbaru ini tentang kemunculan karakter-karakter kuat serta teknik karma akhirnya bangkit. Cerita awal dalam kisah ini tentunya adalah Shojoji melawan Boruto. Tapi lebih dalam soal itu, Shojoji sepertinya terkejut mengetahui segel Boruto yang mendadak bangkit. Bahkan saking kagetnya, ia sempat ketakutan. Dia kira Boruto adalah anggota dari organisasi jubah hitam tersebut. Nah, artinya di sini memang Shojoji sudah pernah bertemu dengan para anggota tersebut. Bahkan ia mengatakan saat itu lari ketakutan. Ada hal menarik di sini. Shojoji mengatakan jika ia sedikit mengetahui soal segel kutukannya Orochimaru. Namun untuk yang satu ini ia tidak tahu sama sekali. Dan ia hanya menduga itu sesuatu yang berbahaya karena berhubungan dengan organisasi tersebut. Masalahnya saat ini segel tersebut baru pertama kali aktif di animenya. Dan ini sudah tidak tanda segel kecil lagi, melainkan sudah memiliki bentuk melebar dengan garis di sisi-sisinya. Dalam kejadian ini, Boruto tidak menyangka jika segel tersebut menutup kemampuan Rasengannya atau cakranya langsung habis. Ini tentu hal buruk untuk Boruto. Jika saja tidak ada Mitsuki dan Sarada yang cepat datang, Boruto bisa saja langsung menjadi sergapan Shojoji. Kalau dalam chapternya sendiri, segel tersebut memang sudah berkali-kali bangkit. Bahkan terkadang segel ini menutup kemampuan ninjutsu Boruto. Tapi kemudian juga bisa menyerap dan mengeluarkan kemampuan orang lain menjadi teknik Boruto. Kita sebut di sini sebagai teknik karma yang berulah. Tapi apalagi yang menarik di episode ini? Ya, kedatangan Uchiha Sasuke. Sesuai dalam chapternya, memang Sasuke ini mendadak kembali ke Konoha setelah diberitahu jika kelompok ninja Mujina berhasil ditangkap. Hal yang membuat Sasuke sangat serius, karena ada seorang selain dirinya yang tahu sedikit soal segel di tangan muridnya tersebut. Kedatangan Sasuke jelas menanyakan hal itu. Di mana sebelum ada Sasuke, Shojoji tidak mau memberitahu organisasi dan rahasianya kepada Ibiki, Morino, serta Sai. Namun ya, gimana lagi? Sasuke gitu loh. Orang seperti Shojoji harusnya sudah tahu betapa bahayanya seorang Uchiha satu ini. Orang yang di masa lalu dianggap sebagai penjahat kriminal dalam dunia shinobi. Mestinya sesama yang tahu dunia kegelapan. Shojoji sangat sering mendengar nama Uchiha Sasuke dan di sini terlihat jelas bagaimana gugupnya Shojoji ketika orang yang menginterogasinya adalah Sasuke. Akhirnya manusia ini membuka suara perihal segel Boruto. Dan ya, ia tidak tahu banyak soal segel model baru ini. Karena dianggap berbeda dari milik Orochimaru, yang mana Sasuke juga harusnya paham karena di masa kecil ia juga bagian dari segel gurunya tersebut. Kedatangan Sasuke ini juga akan menemui muridnya Boruto serta membahas soal segel tersebut. Sasuke sendiri sebenarnya punya banyak cara membongkar rahasia dari Shojoji. Ya, kita tahu dia adalah Uchiha. Jika Shojoji tutup mulut, Sasuke pasti akan menggunakan Sharingannya. Dan hal seperti ini dahulu sering ia lakukan juga dengan Itachi. Lalu, hal yang menarik lainnya dalam cerita ini tentunya organisasi Kara. Dengan perasaan sangat ketakutan, Shojoji ini memberanikan diri melihat sebuah organisasi jubah hitam yang menurutnya sangat misterius. Bahkan bertemu dengannya saja Shojoji sudah tahu jika mereka diisi oleh anggota luar biasa kuat. Yang menarik perhatian kita di sini ketika seseorang seperti menjelaskan tentang macam-macam segel. Kalau kita amati sih, ini seperti model-model lain dari segel karma ya. Bahkan di sana terlihat jelas segel Boruto serta Kawaki yang terpampang. Selain itu, kalau dihitung jumlah segel ini ada 9, di mana salah satunya adalah ukuran besar. Segel ini tentunya sangat menarik di kisah Boruto karena yang sering dibahas saat ini adalah soal tanda tersebut. Shojoji mengatakan jika mereka menyebut sebagai Kara.
sebuah kelompok ninja dengan jubah hitam misterius. Gimana nih, menurut kalian seperti pergerakan Akatsuki di era Shippuden dahulu nggak? Sebenarnya di sini Kara sudah ditampilkan 6 orang. Tapi yang benar-benar diperlihatkan wajahnya adalah Delta serta Boro sekilas. Dan yang paling menarik adalah pemimpinnya yang terlihat berbeda, dia adalah Jigen. Sepertinya nanti karakter Jigen ini akan memiliki banyak fans seperti layaknya Tendo dahulu yang tutur katanya sangat bijaksana. Menarik dinantikan untuk Jigen sendiri. Kita tahu dirinya dalam chapter terbaru berhasil membuat Naruto tersegel dalam mangkuk serta membuat Sasuke terkapar pulang ke Konoha. Masalahnya yang cukup bikin tambah penasaran di sini, ya tahu sendirilah, Kashin Koji. Kita awalnya berharap di opening baru ini melihat wajah Koji untuk pertama kalinya, tapi sayangnya jong. Di sini Kashin Koji masih sangat dirahasiakan. Karena seperti yang kita tahu, para fans sangat menantikan apakah ia Jiraiya atau bukan. Sangat menarik memang. Dalam desa Konoha sendiri, sepertinya selain para petinggi Konoha yang tahu soal itu, ada Ibiki Morino serta Sai, di mana mereka juga mendengar soal kelompok bernama Kara dengan segel-segel kutukan tersebut. Ini tentu menjadi misi juga buat Sasuke, di mana ia harus mencari informasi tentang organisasi ini yang bisa saja mengancam kedamaian dunia shinobi sendiri. Kalau mengikuti dalam chapternya, harusnya tidak butuh waktu lama lagi, orang itu akan muncul dengan seseorang dari Kara. Jadi kenapa di sini Aoki Rigakure belum muncul? Next lah ya. Yang bikin menarik di opening ini adalah kedatangan Kawaki. Ya, pria satu ini membuat kejutan dengan tampil di bagian depan opening terbaru Boruto. Di sini kelihatan sekali Kawaki sepertinya memiliki dua kepribadian, di mana ia bisa protagonis maupun antagonis. Seperti yang kita lihat, kondisi Konoha porak-poranda setelah kedatangan Kawaki, di mana ia malahan lebih berfokus kepada Kawaki daripada Boruto sepertinya. Reruntuhan batu Hokage sendiri juga mengingatkan kita ke flashback episode awal dahulu, di mana keduanya sudah dewasa dan sama-sama memiliki segel karma. Kehadiran Kawaki dalam opening ini tentu menandai jika karakter satu ini akan segera muncul dan menjadi rival Boruto di masa depan. Dalam chapternya sekarang ini, keduanya sudah menjadi saudara dalam lingkaran keluarga Uzumaki. Kawaki bahkan berkali-kali menyelamatkan Boruto serta mengorbankan dirinya untuk Himawari. Tapi masalahnya ini di anime adalah Kawaki yang muncul pertama kali, di mana seorang bocah penuh dengan amarah dan tidak tahu apa itu sebuah ninjutsu. Sedikit cerita, Kawaki ini nanti akan ditemukan oleh tim 7 serta Dr. Katasuke. Mereka sebelumnya bertempur dengan seseorang sampai akhirnya Mitsuki menemukannya dengan tipe sensor miliknya. Menariknya saat itu, dengan kondisi sangat lemah sekalipun, Kawaki ini masih bisa mengeluarkan emosinya dan kekuatan dari sains ninja tersebut. Cuma menariknya akhir opening ini, ada sebuah adegan di mana Boruto berada di belakang Kawaki dengan gagak hitam berterbangan di atasnya. Di sini sepertinya Boruto mengikuti Kawaki dan berjalan di belakangnya. Keberadaan Kawaki sendiri saat ini seperti melampaui peran Mitsuki sebagai sahabat terdekatnya. Kalau dalam chapternya sendiri, Kawaki memang sering berbicara dengan Mitsuki. Bahkan saat mengungkap identitas rahasia teknik Boro, Kawaki begitu takjub bagaimana Mitsuki bisa tahu dan menganalisa secepat itu. Tapi dalam animenya nanti, Kawaki masih menjadi sosok yang sedikit pemarah karena belum lama berada di Konoha. Masalahnya sekarang ini Kawaki sendiri belum diketemukan oleh Boruto dan kawannya, karena dalam cerita selanjutnya malahan mungkin masuk dalam filler dulu buat santai sejenak sebelum alur yang sangat menarik soal organisasi Kara. Cerita selanjutnya adalah mengenai para ninja medis, di mana hal ini akan menampilkan murid seorang legenda Sannin serta Godaime Hokage, ya dia Sakura. Kira-kira bagaimana aksi Sarada ketika belajar secara langsung kepada ibunya sendiri ya? Apakah semakin canggung? Jadi menarik untuk kita ikuti perkembangan cerita Boruto mulai dari sini sampai kisah-kisah lainnya. Kara, Karma, Segel, serta Sasuke akan sering terlibat untuk kedepannya. Nah, itulah tadi pembahasan soal kisah menarik di episode terbaru ini tentang kemunculan karakter-karakter kuat serta teknik karma akhirnya bangkit.
Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.